saya ingin mengatakan bahwa hubul watan minal iman, min itu bukan sebagian, tapi manifestasi. Jadi bukan berarti iman itu sebagiannya air, sebagiannya bersih. Ya bukan dibagi-bagi begitu. Artinya iman ini artinya menghasilkan berbagai macam manifestasi. Jadi ketika orang itu beriman, ya manifestasinya dia pasti mencintai dunianya. Tetapi yang patut dicurigai dari kajian-kajian linguistik bahwa terma atau ilmu terminologi, kata-kata watan itu sendiri adalah bahasa modern. Ya, bukan Nabi abad ke-7. Ini kata watan itu abad ke-11, abad ke-12 ya, terakhir ya, setelah Renaissance watan itu. Nah, ada kata watan dalam bahasa Arab yang klasik. Watan itu artinya punggung onta. Orang naik onta itu artinya halal autan, di atas punggung onta. Watan dalam artian tanah air adalah merupakan tempat kelahiran yang kita cintai ya. Tanah air itu berbeda sekali. Nah, saya ingin mengatakan bahwa hakikat cinta tanah air itu tidak merujuk kepada hadis-hadis seperti itu teh. Saya lebih melihat bahwa dari awal visi dan misi Kanjeng Nabi Muhammad diutus saja pada abad ke-7 itu belum ada namanya tanah air itu. Belum ada namanya kebangsaan itu. Belum ada namanya negara dalam artian tanda kutip sebagai konsep ya tata negara yang sekarang ini. Belum ada demokrasi. Yang ada di Jazirah Arabia itu ya, kelompok-kelompok manusia tinggal di suatu tempat yang mengikat mereka adalah kesukuan. Jadi waktu Nabi lahir belum ada negara, belum ada pemerintahan, belum ada, hanya suku aja. Jadi kesetiaan mereka adalah sesama suku itu sendiri. Nah itu. Kalau di Persia itu memang 2000 tahun yang lalu sudah ada negara, tapi juga paham kewarganegaraan juga belum seperti sekarang ini. Nah, tetapi dari ide Kanjeng Nabi sendiri diutus oleh Allah untuk apa? Perlu kita cermati. Ini waktunya berapa menit nih? Ya oke lanjut aja. Nanti kalau sudah selesai tolong diingatkan itu aja ya. Jadi Nabi Muhammad itu dari sejak kecil dia tuh paling rajin mendamaikan teman-teman yang bertengkar. Namanya juga juru damai. Orang suami istri mau bercerai juga diintervensi, dinasihati supaya jangan bercerai. Nah, puncak daripada popularitas Nabi sebagai juru damai itu pada usia 25 tahun. Ketika orang-orang Quraisy di Mekah hampir perang saudara gara-gara mereka berebut siapa yang paling berhak meletakkan Hajar Aswad. Nabi usia 25 tahun waktu itu. Ya, dengan kepiawaian beliau dengan cara artinya tidak ada satu kabilah yang diutamakan, semuanya adalah kesetaraan. Beliau buka sorbannya, lalu Hajar Aswad ditaruh di tengah, lalu masing-masing suku menghandle ujung dari sorban itu diletakkan. Itu adalah satu cerita yang sudah kita pahami semuanya. Nah, jadi ketika Nabi Muhammad diangkat jadi Rasul, tugasnya apa? Nabi diangkat begitu sedang namanya itu bertahanus di Gua Hira, mencari inspirasi, mencari wangsit, mencari jawaban langit bagaimana cara mengatasi masalah-masalah sosial di Makkah itu. Lalu turunlah surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sebagai pertanda awal Nabi diangkat jadi Nabi. Yang jadi pertanyaan, untuk apa dia diutus jadi Rasul? Saya menjawab tidak jauh dari pikiran yang ada pada Nabi.
yaitu mempersatukan umat. Itu yang jadi persoalan. Iya kan? Tidak jauh dari pikirannya. Nah itulah makanya begitu Nabi menyampaikan pesan-pesan kerasulannya, visi dan misi yang disampaikannya adalah untuk membangun persatuan dan kesatuan. Maka itulah disebut dengan kalimatut tauhid. Kalimatut tauhid, kalimatut tauhid. Kalimatut tauhid, kalimat itu bahasa Arab, tapi juga sudah di Indonesiakan menjadi kalimat atau kata. Dan tauhid ini adalah masdar dari wahada yuwahidu tauhidan. Wahidun itu satu, kalau wahada mempersatukan, masdarnya tauhidan, artinya persatuan. Jadi kalimat tauhid kata persatuan. Jadi Nabi itu untuk membangun persatuan. Apa yang persatukan? Yang dipersatukan adalah manusia-manusia yang tinggal di sekitar Jazirah Arab, yaitu yang selama itu perang saudara tidak pernah selesai. Ya, perang antar suku itu 20 tahun, 30 tahun saling bunuh-membunuh dan terus menerus. Dan bahkan Nabi Muhammad hijrah ke Madinah pun juga bukan sekedar menghindar dari asasinasi, ya, dari konspirasi Abu Jahal, tapi juga memang dibutuhkan oleh dua suku yang bertengkar, namanya Aus dan Khazraj. Nah, kemudian yang mana yang di mana? Nah, kita lihat lagi kenyataannya. Ketika Nabi setelah selesai berjuang membangun satu masyarakat baru di Madinah, itulah makanya baru berdiri satu tatanan, ya, pemerintahan di Madinah. Bagaimana caranya? Yaitu konsensus, adanya kesepakatan antara kelompok-kelompok, kabilah-kabilah dan penganut agama yang ada di Madinah. Apakah itu penyembah berhala, Nasrani, Yahudi, Persia dan sebagainya. Mereka sepakat, namanya disebut dengan Fakta Madinah, Mitsaqul Madinah. Mereka bersama-sama menandatangani kesepakatan untuk mendirikan suatu negara milik bersama. Nah, itu persoalannya. Jadi ketika cinta tanah air kita lihat dari proses sejarah Nabi, artinya bahwa yang kita cintai bukan hanya tanahnya, tapi sungainya juga, hutannya juga, sawahnya juga, manusia-manusia yang tinggal di dalamnya juga. Sekalipun agamanya berbeda-beda, sekalipun suku berbeda-beda, tapi tinggal dalam satu ini. Nah, kemudian munculnya cinta tanah air, saya kira tidak perlu dalil. Ya, karena itu insting manusia. Bagaimanapun ketika kita lahir di suatu tempat dan kita tinggal di situ, makan di situ, berak di situ, dan mati di situ, itu tidak bisa dihindari, kita pasti akan mencintainya. Betul enggak? Jadi yang jadi masalah ketika orang tidak cinta tanah air, itu menjadi pertanyaan. Ya. Nah disitulah makanya sehingga kadang-kadang cinta tanah air kita ini kadang-kadang ada sedikit distorsi karena mengambil terma-terma yang sesungguhnya dalam bahasa Arab itu kan namanya ummah. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Jadi umat itu apa waktu itu? Umat pada waktu itu pengertiannya adalah kesamaan dalam ideologi berketuhanan, itu beragama, itu umat waktu itu, umat Islam, umat Yahudi, umat Nasrani dan semua umat, bukan kebangsaan, bukan warga negara. Nah, semacam itu. Nah, lalu akhirnya dari situlah lalu muncul yang jadi persoalan, akhirnya mengambil kelompok-kelompok kecil bahwa kita itu mencintai yang seagama saja. Di sini jadi persoalannya adalah kita ini
saya ini jujur aja, apakah saya ini orang Islam yang kebetulan warga negaranya Indonesia, atau saya ini orang Indonesia yang kebetulan agamanya Islam? Jadi apa saya ini Islam dan Indonesia, apa saya ini Indonesia dan Islam? Nah, saya kira bagaimanapun tanah air itu menjadi persatuan mutlak bagi eksistensi manusia. Sekalipun agama kita sama, agamanya Islam, bisa nggak Anda pergi ke Saudi, masuk sana tanpa visa, dan bisa tinggal si anaknya di sana? Overstay, diusir Anda, penjara. Jadi artinya kebutuhan kita bahwa bagaimanapun cita tanah air itulah yang merupakan esensi daripada kehidupan itu sendiri. Bagaimana kita bisa tinggal di suatu negeri dalam keadaan stateless, tidak punya kewarganegaraan? Ya kita ini orang Islam, dan kebetulan kita dapat hidayah oleh Allah menjadi memeluk agama Islam. Nah, sehingga jadi yang mempersatukan bagaimanapun sekarang kita jujur sampai sejauh mana kita cita tanah air. Saya orang Indonesia, agama saya Islam. Suatu ketika negara kita ini berantem perang dengan negara Islam yang lain, dengan Monas sebagai contoh, dengan Saudi kita perang seperti itu. Secara hukum gitu, negara kita salah. Yang Anda bela Saudi atau Indonesia? Di sini persoalannya. Right or wrong is my country. Situlah nasionalisme kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.